Alright, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sobat UMKM, sobat bisnis, sobat entrepreneur. Sebenarnya video ini ada audio pas di lokasi eh, dalam proses syuting ya. Anyway, ya apa ya, kayak mungkin karena kamera handphone kurang banyak sih, kurang kayak audionya kurang pas, jadi kayak nya pun ada beberapa bahkan hampir menyeluruh eh, percakapan yang sekiranya menyinggung banyak orang, sehingga kalaupun saya edit itu agak lumayan berat, ribet ya, hingga pada akhirnya ya udahlah saya VO aja ya, biar lebih enjoy dan lebih teman-teman menikmati gitu. Mohon maaf banget kalau misalkan suara saya juga jelek dan masih banyak kurangnya. Ya, namanya juga manusia biasa. Jadi ya nikmati aja dalam proses saya bercerita. Nah, singkat aja ya teman-teman, tapi nggak singkat juga sih, 30 menit lumayan juga nih, tapi yang apalah, nikmati aja. Sebenarnya kayak tadi saya bilang, saya sebenarnya pengen post langsung biar teman-teman pun lebih ngerasa vibes lingkungan obrolan yang kami ya diskusikan pada malam itulah ya. Tapi ya karena kayak tadi saya bilang ribet ngeditnya dan banyak kata-kata yang berbahaya, sehingga saya pikir ya udahlah, lebih baik seperti ini aja. Video ini di shoot pada tanggal 22 April 2022 kalau nggak salah ya, kurang lebih. Seingat saya sih tanggal 22. Tapi kalaupun misalkan bukan, ya pokoknya dalam minggu itulah ya. Nah, acara apa malam itu kebetulan malam terakhir kami di hotel, salah satu hotel yang ada di Aceh, hotel terbaik lah. Dan kami ya diskusi tipis-tipis lah sebelum pulang untuk daerah kami masing-masing. Karena kan ini kayak acara pelatihan dibikin sama dinas koperasi ya, kalau nggak salah dinas koperasi, dan per daerah mewakili, kayak saya mewakili daerah saya dan teman-teman mewakili daerahnya masing-masing, hingga pada akhirnya biasalah ketika mau pisah kayak berat gitu, hingga pada akhirnya saya pikir momen untuk direkam, diabadikan ya. Ya walaupun namanya dunia ini akan fana sih, tapi ya udahlah ya, direkam aja. Mana tahu suatu saat saya akan menengoknya juga kan. Saya khawatir kalau saya simpan di handphone atau laptop, tidak nggak tahu juga sih, ya akan saya hapus, apalagi ya memori HP bung, nggak mau kayak kita akan hapus. Jadi ada platform yang namanya YouTube, ya udah, untuk nambah viewers juga kan, nambah jam tayang, nambah AdSense, dan menambah hal-hal yang lainnya gitu. Saya menikmati aja obrolan apa, ucapan yang saya ucapin ini ya, anggap aja ini obrolan saya sama teman-teman. Baik pas obrolan saya dengan teman-teman yang pas di lokasi syuting itu di hotel, sebut brand nggak nggak usah lah ya. Saya takut juga, nggak takut juga sih, salah satu bentuk promosi, cuman biar aman aja sih. Terus kayak pelaku bisnis atau UMKM dari teman-teman ini adalah termasuk orang-orang hebat menurut saya, perwakilan dari beberapa daerah di Aceh, ada dari Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Semelu, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, rame. Dan ya namanya juga diskusi bung, ketika kita ngobrol, kita berbicara, kita diskusi, pasti ada beberapa hal yang memang ya yang bentuknya kasarnya kita bilang gibah, kita menggibah satu sama lain,
hingga pada akhirnya momennya pun dekat sama Ramadan dan Lebaran, ya udah maafan. Intinya ada beberapa hal yang memang menyinggung sehingga memang berbahaya kalau misalkan video ini langsung diupload dengan aslinya. Kecuali kalau misalkan kayak event kayak konten podcast. Waduh, masuk pesan pula gini. Kita audio visualkan dulu. Bentar. Oke. Jangan ganggu. Oke. Kita lanjut. Sorry tadi kalau misalkan agak mengganggu, tapi ya udahlah ya. Kita lanjut dari hal yang paling sederhana. Saya mewakili dari daerah saya juga dan membawa brand seperti yang teman-teman tahu lah, parfum Nilam katanya. Kalau ini boleh kita sebut brand sendiri. Terus ada teman-teman juga yang mewakili daerahnya dengan brand-brandnya cukup terkenal. Mungkin teman-teman yang di Aceh sudah pasti ngeh atau tahu lah ya siapa aja nih tokoh-tokoh yang ada di frame di konten kali ini. Ya singkatnya inilah cerita sebelum tidur. Sebelum tidur kami diskusi dan kami membahas banyak hal teman-teman. Saya takut juga mulai dari mana sih untuk memulai konten ini. Maksudnya kayak cikal bakal apa nih yang harus saya ucapkan. Tapi karena yang namanya diskusi bermula dari perkenalan, ya udah saya memperkenalkan mereka. Abang baju biru ini saya lupa namanya, tapi saya save nomor dia di WA saya. Hampir semua saya save. Kayak ya saya semua save nomor mereka, tapi saya lupa mungkin karena saya juga sibuk dengan dunia saya ya. Abang baju biru ini adalah teman saya yang bergerak di usaha lele, ternak lele kalau nggak salah. Pas di depan saya nih. Beliau dari Aceh Timur kalau nggak salah. Aceh Timur, saya lupa Aceh Timur atau Aceh Utara, saya lupa. Dan cukup sukses di bidang perikanan. Di sampingnya yang abang jenggotan rambut ikal gondrong, beliau usaha madu lebah, madu linot, ya gitulah. Madu cukup sukses dari Aceh Barat Daya. Buat teman-teman yang pengen, silahkan merapat ke tempatnya. Nanti kalau misalkan memang pengen, boleh DM saya di Instagram di @muhammad_haikal11. Nanti saya kasih WA-nya lah ya. Boleh lah ya. Nanti saya kasih link di deskripsi. Terus yang baju hitam sudut itu abang kita juga dari Aceh Tenggara kalau nggak salah. Bisnisnya itu kalau nggak salah bambu. Saya lupa, kayak bambu. Kayak kayu-kayu gitulah. Terus yang baju pink itu kopi dari Nagan Raya. Kopi Betung, saya ingat persis kopinya tuh memang keras, mantap. Order segera. Yang di sampingnya itu usaha apa ya? Usaha kayak kayu juga, kayak kursi gitu ya, usaha kursi itu. Perabot gitulah ya. Beliau dari Aceh Tenggara, saya lupa Aceh Tenggara entah Aceh Barat Daya, saya lupa juga. Dan yang baju hijau itu mungkin nggak Aceh Jaya ya, Aceh Jaya. Usahanya sebenarnya dia bukan lebih ke usaha sih, lebih kayak konservasi penyu ya. Cuman kayak mungkin lebih kayak biota laut mungkin ya. Yang abang pakai peci merah jenggot Ustadz Subki, saya ingat bener dia adalah Ustadz imam juga. Dulu juga pernah kerja katanya, berkarir di Trans TV. Orang pintar, orang hebat lah dari Sigli, saya respect sama beliau. Usahanya lemon minuman lemon, pokoknya udah expand keluar daerah lah ya, keren sih usahanya. Yang baju hitam nih usahanya adalah kopi kalau nggak salah, kopi gayo, lupa saya kayaknya ya, karena udah lama banget kami nggak komunikasi. Bahkan video ini di shoot di bulan April dan ini bulan Mei, penghujung Mei.
mungkin hampir 1 bulan lebih, ya kurang lebih ya, saya tidak open. Cuman rencananya mau hapus, cuma sayang kan kalau dihapus. Jadi ya udahlah, karena saya pikir pun kayaknya lagi kosong konten di YouTube, terus juga kalau dihapus pun sayang, udah di shoot. Pengen banget sih kalau langsung di upload gitu kan, cuman saya khawatir takutnya nanti ada orang-orang yang kena gitu kan, kayak bahaya sih menurut saya, bahaya kalau video ini saya langsung post gitu. Ininya kalau misalkan saya cerita seperti ini kayak lebih enjoy, karena pun kan videonya kurang juga jelas dan audionya juga kurang pas waktu proses syuting karena langsung di handphone, jadi nggak pakai lagi alat tambahan gitu. Jadi udahlah ya, kayak gini aja terus apa adanya. Kalau sekiranya pun teman-teman nggak mau dengar, nggak mau lihat, boleh dengar. Kalau nggak dengar ya minimal hidupin aja lah, bantu ramein gitu ya. Terlepas teman-teman nggak sanggup juga tengok, ya udahlah, support lah, minimal like, comment, subscribe, share. Oke. Sebenarnya topik yang kami bahas pada malam itu adalah proses bagaimana usaha kami itu harus jalan gitu. Termasuk dalam proses untuk bisa jalan maju usaha ataupun bisnis yang dirintis tuh ya gerak. Termasuk satu bentuk geraknya adalah ikut pelatihan. Mungkin ada beberapa teman-teman mungkin ya yang paham tentang dunia bisnis, apalagi UMKM itu kan ada yang namanya setelah kalau ikut pelatihan dari dinas untuk UMKM kan ada yang berpikir kayak cari uang transport, cari uang apa pelatihan segala macam. Kalau kita tengok uangnya tidak seberapa dengan waktu yang dihabis. Cuma menurut saya cukup penting sih pelatihan. Kalau kita emang positive thinking ya, di situ ada ilmu, namanya juga pelatihan pasti ada ilmu dong. Ada ilmunya dan uang tuh bonus, nggak seberapa, mungkin ya sekitaran 700-800 ribu lah. Dan itu kayaknya udah hampir seluruh daerah seperti itu kurang lebih ya untuk level provinsi. Dan itu bukan target kita karena terlalu money oriented. Kalau misalkan itu targetnya adalah ilmu dan expand untuk keluar juga ya, dan ya sesekali healing lah ya, nginap di hotel free lumayan kan, ada beberapa malam saya ada 4-5 malam, lumayan bro ya, sekalian untuk diskusi hangat seperti ini. Dan mungkin juga perlu ya yang seperti ini, healing berbarengan dengan belajar itu. Kami belajar banyak hal. Seingat saya ketika pelatihan ini dilaksanakan itu fokusnya ke proses bagaimana kita men-safety atau memanage keuangan, memanage tim kita ketika kita melakukan bisnis gitu. Dan tidak kurang dari 5 hari kurang lebih ya, sekitaran itulah ya, 4-5 hari lupa saya, yang dimana memang fokusnya di proses belajar tentang manajemen keuangan, manajemen operasional. Itu hal yang sangat penting sih, sangat penting dari sebuah bisnis. Kami membahas banyak hal. Setelah paginya kami membahas tentang proses belajar mengajar untuk regenerasi juga iya, dan ya malamnya kami diskusi seperti ini. Dan menariknya adalah ketika kami diskusi seperti ini tidak ada batasan. Karena mungkin kalau misalkan ada pelatihan kan ada batasan, segan sama mentor, segan sama si fulan, segan sama ya beberapa orang lah ya. Tapi kalau misalkan seperti ini ya kita akan lepas. Cuman itulah bahayanya ya, kadang-kadang tidak terkontrol. Kita akan membahas negara Wakanda, negara Konoha mungkin. Begitulah ya. Sambil minum mungkin ya. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Apa ya, banyak hal yang kami diskusikan teman-teman. Jadi pada malam itu kami agak
agak apa ya, agak kurang enjoy mungkin ya, karena sedih. Harusnya kami mulai akrab tuh di awal-awal pelatihan, mungkin karena canggung, karena kaku, karena juga takut, bukan takut ya, artian kayak segan mungkin, sehingga kami ya kurang dapat momennya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena di akhir malam pelatihan tersebut, itu malam terakhir tuh, hingga besoknya kami dilantik gitu kan, kami bercengkrama. Untuk fokus akademisinya saya kurang ingat untuk saya ceritain ke teman-teman juga, jadi saya pikir kayak cerita seperti ini aja biar lebih lepas juga, lebih enak, lebih enjoy. Dalam proses ngerintis bisnis, kami ingat benar kayak kalau misalkan di sini kan harus belajar secara detail kayak keuangan, belajar ini belajar itu, sebenarnya bukan nggak perlu, bukan nggak penting, tapi itu ada masanya. Mungkin kayak misalkan bisnis saya yang tak seberapa banyak omset, ya cukuplah untuk uang makan, uang bayar ya kontrakan segala macam, biaya sewa segala macam, cukup. Ilmu itu penting, tapi ada beberapa porsi yang tidak sesuai. Contoh kayak pemasukan saya mungkin cuma sekedar 5-7 jutaan per bulan itu omset ya, lagi profit, terus gaji karyawan, gaji ini, gaji itu. Jadi pas kami ikut pelatihan tersebut, itu tidak cocok menurut, bukan tidak cocok, mungkin belum pas momennya, karena uang yang dibasuh sampai miliaran, sampai ratusan juta lah minimal ya. Hingga pada akhirnya dengan omset saya yang seperti itu kayak kurang pas, kayak saya mulai insecure. Tapi karena ya ini ilmu, ya udahlah ya, paling porsinya tuh disesuaikan aja. Saya ingat benar kayak usaha tuh yang penting jalan aja dulu. Ketika kita usaha ada jalan, kita udah tahu polanya, nanti upcycle itu temu di pas proses yaitu proses penjualan, jual beli lah ya. Jadi selama proses jual beli tersebut, disitulah kita mulai perbaiki. Kadang-kadang proses perbaikan bisnis tersebut pun dilakukan ketika ada beberapa kesalahan di diri kita. Jadi nggak usah dicari-cari, itu pasti ada kesalahan-kesalahan tersebut, pasti ada yang dimana kayak keuangan kita kurang stabil, kurang oke, kurang rapi, kurang bagus. Ya nanti akan bisa kita perbaiki seiring berjalannya waktu. Dan kita sembari untuk menunggu momen tersebut, ya kita belajar, kita ikutin bagaimana cara mainnya. Sorry to say ini kalau misalkan saya nggak bahas tentang ilmunya, karena itu ke depan aja kita bahas ya. Ini tapi kayak sharing pengalaman aja. Kalau itu kan udah teori, itu udah berat, mungkin bukan saya yang pas untuk ceritain itu. Mungkin ada momen pas ataupun di kemudian hari saya cerita akan hal tersebut. Tapi untuk saat ini saya pikir saya cerita dengan pengalaman ini aja. Jadi untuk teman-teman yang memula, apalagi kan saya baru lulus kuliah nih, walaupun kuliah saya telat sih, hampir di DO juga. Maksudnya teman-teman kalau misalkan pengen, mungkin teman-teman banyak yang tanyain saya kayak bagaimana sih cara yang apik untuk buka bisnis, bagaimana cara Bang Hekal membuka bisnis untuk teman-teman adik-adik mungkin ya, adik-adik mahasiswa. Mungkin kan di sini kan saya paling muda nih, saya usia 24 ya, di sekitaran 24 lewat. Dan ini abang-abang semua nih yang di dalam forum ini, diskusi ini ya senior saya semua. Saya merintis bisnis tuh kalau misalkan fokus di Nilam katanya tuh di 2020 teman-teman, 2020 bulan 6 28 Juni ya, 28 Juni. Nah, itu sangat mudah sih kalau misalkan circle ini ya. Tapi kalau misalkan untuk zaman sekarang itu telat, karena seharusnya bisnis saya berintis tuh harusnya di usia saya 19 tahun, mungkin tamat SMA 18 tahun lah kurang lebih ya, 20 oke lah ya, 20 tahun ya, 20 tahun bisa lah ya. Dan 22 saya rintis bisnis ini, itu udah telat teman-teman. Tapi nggak ada yang telat, nggak ada yang akhir ya, intinya gerak aja lah ya, mau telat mau cepat ya udahlah, yang penting konsisten. Alhamdulillah 2 tahun Nilam Tanyo berdiri masih aman, insyaallah nggak ada apa-apa yang
kita nikmati aja prosesnya teman-teman. Kita nggak tahu kapan suksesnya, kita nggak pernah tahu. Kita yang harus fokus itu ya Bismillah, insyaallah konsisten, insyaallah jalan. Dan ya itulah teman-teman ya, intinya di diskusi ini yang poin paling penting itu adalah jalanin aja dulu ya, gerak aja dulu, gas aja. Kalau misalkan ini gimana, kayaknya akan cukup lama kita bikin usaha dan kita akan mati kelaparan sih kalau misalkan mikirnya terlalu segmented, terlalu rinci. Jadi ya namanya bisnis ya nikmati aja, itu namanya kehidupan ya kan, kita nggak tahu sih. Dan sukses orang kan beda-beda. Kalau misalkan lagi cerita di sini kan, kami kan lagi memberikan perspektif bagaimana cikal bakal awal merintis bisnis gitu hingga bisa sukses ini. Saya rasa pun kayak bukan money oriented, tapi kayak kadar sukses orang pun beda-beda. Memang pada akhirnya kayak uang adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, apalagi dalam dunia bisnis. Dan awal-awal sih menurut saya nggak terlalu penting juga untuk tolak ukur sukses itu di uang. Yang penting jalanin aja, jadi juga nanti pada akhirnya. Mungkin saya minum dulu ya, sorry teman-teman. Bismillah. Sambil mama perman mungkin. Saya juga nggak tahu nih yang kan YouTube saya karam atau enggak, tapi ya jalanin aja dulu. Saya ya sebenarnya. Oke, sorry agak menjijikan, tapi ya udahlah ya, namanya juga kotoran ya kan teman-teman. Lanjut. Ya udah, pas kami cerita tentang bagaimana cikal bakal bangun bisnis, ya nikmati gitu teman-teman, syukuri aja berapapun hasilnya, yang penting jangan pernah menyerah. Banyak dari teman-teman kami tuh yang cerita bahwa anjlok bisnisnya, hancur bisnisnya, ditipu sama kawan bisnisnya. Tapi ya udah, kayak proses kehidupan, proses sukses. Nggak bisa bangun tim yang oke terus bisa beli properti, beli rumah, beli mobil mewah dan ATM melimpah. Itu bonus, nanti bisa bermanfaat buat banyak orang. Salah satunya adalah bisa buka lapangan kerja gitu teman-teman. Lagi ya saya sebenarnya pengen cerita banyak hal, termasuk yang percakapan kami pada malam itu, cuman sangat bahaya sih, apalagi saya bukan orang penting juga. Pun suatu saat kan nggak tahu, insyaallah viral rame ya. Saya khawatir juga nih video ini naik suatu saat. Misalnya naik dalam satu saat, maksudnya adalah ketika video ini akan dimonetize, akan rame. Kekhawatiran saya adalah yaitu videonya akan dikecam karena menyinggung beberapa orang, banyak orang mungkin. Bahkan kita balik cerita di awal ya, fundamental yang penting usaha itu, yang penting dasarnya adalah mental bro ya. Mental lu tuh sebenarnya kalau emang sekiranya nggak kuat, ya udah nggak usah bikin usaha, jadi karyawan aja. Saran saya sih, pengalaman saya juga, baiknya jangan buka bisnis dulu, jangan buka usaha, jangan buka brand ya. Kerjaan pak orangnya dulu jadi karyawan mungkin untuk 2-3 tahun mungkin, biar paham. Siap tuh, sorry ya sambil makan. Biar kayak teman-teman yang food vlogger, mukbang gitu ya. Apa lagi ya, itu jadi karyawannya dulu berapa bulan, berapa tahun,
cari ilmu aja dulu, nanti baru buka gitu. Kalau buka langsung buka oke aja sih, cuman nggak ada pengalaman bro gimana kita buka usaha. Gitu sih saran saya. Apalagi ya, dan konten ini saya bikin biar teman-teman juga kalau misalkan banyak hal sih yang pengen saya bahas, cuma saya takut mungkin suatu saat saya akan lepas juga nanti kalau udah oke kameranya, timnya udah oke sama macam, biar enjoy lah. Karena ini emang jujur saya orangnya malas, kan saya malas ngedit, malas nggak semua lah ya, makanya untuk survive, bertahan hidup bro, dan juga karir ya kan teman-teman, saya udah jadi ASN, pejabat, PNS lah minimal ya. Saya sangat sedih sih nah terlambat kuliah terlambat gitu kan, terus usaha juga pas-pasan. Ya udah, konten ini dibikin ya untuk saya curhat juga, iya juga sih. Sorry juga nih kalau misalkan di konten ini nggak ada poinnya. Nggak, intinya ini membahas tentang problematika bisnis. Itulah yang paling sederhana. Kalau misalkan teman-teman mau bikin bisnis, pelajari dulu di usaha seorang atau jadi karyawan aja dulu berapa bulan atau beberapa tahun, insyaallah ke depan, beberapa tahun ke depan oke lah ya. Dan namanya juga kehidupan ya teman-teman ya, kita nggak pernah tahu, dan ya nikmati aja dulu kalau rezeki nanti nggak akan kemana. Masih lama ya Allah, 26 menit. Seseorang bilang pada saya pada waktu itu ya, waktu di forum tuh, yang mana yang bilang kemarin tuh, yang baju hijau ya, entah yang pihak merah. Ada ini dibilang sama bang tuh, bapak tuh, masih muda nih, masih banyak tenaga, waktu masih full, manfaatin sebaik mungkin, jangan pacaran lah, apain gitu pacaran deh, habisnya waktu aja, kecuali ente nikah gitu, nikah itu lain cerita. Nih udah nggak ada duit, terus nggak mau gerak juga, atau apalagi sekedar pacaran oke lah kalau pacaran, tapi itu kan maksiat itu ya. Jangan pacaran lah, fokusnya dulu di masa muda nih untuk berkarya, pas tua pun enak. Kalau misalkan gini kan berat ya, misalkan nanti pacaran di usia muda terus di waktu tua teman-teman nanti udah punya anak, nanti masih jomblo itu kan sedih bro. Di usia muda tuh manfaatin aja waktunya untuk hal-hal yang positif, entah tuh bikin usaha, entah tuh jadi karyawan, entah tuh ikut PNS, jadi PNS, ya apapun lah, di content creator, entertain segala macam, atlet juga oke, aktor pun hebat. Jadi nikmati aja dulu, kita nggak pernah tahu sih. Dan benerin niat, saya ingat benar kata Ustaz Suki yang pakai kopiah merah tuh, kata dia ya, benerin niat aja dulu, insyaallah rezeki pasti jalan. Niatnya yang positif, yang baik untuk kemaslahatan umat, kebaikan hidup gitu kan. Dan emang bener ya, kami sangat setuju sih, kayak misalkan hidup nih ya udah ya jalani, mati syukuri dan berbagi gitu. Abang yang ngerokok tuh sambil mamam, dia juga bercerita bahwa dia nikah usia muda, sangat muda, kira sekitaran 22 dia nikah, entah 23 sekarang umurnya, entah 27 entah 28 saya lupa. Ya udah sama saya, kalau kamu pun pengen sukses, nikah muda bro. Nah itu ada rezeki anak, rezeki istri. Abang tuh bilang kalau misalkan emang takut, semua orang takut, dan takut itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ya udah nanti jalani aja.
Dan ketika dapat pasangan yang keren itu adalah ketika kita berjuang sama-sama, katanya sih gitu. Dan saya setuju. Ya ada pilihan hidup kayak misalkan sukses bareng, sedih senang bareng. Ada juga yang kayak fokusnya dulu sukses, nanti kalau mana siap nikah gitu. Jadi dua hal ini nggak ada masalah sih menurut saya. Kalau misalkan ente emang pengen sukses dulu ya udah. Kalau misalkan ada seorang yang nerima ente ya nikah terus nanti sambil jalani hidupnya ya perbaiki itu dikit gitu sih. Gitu teman-teman. Apa lagi ya? Abang yang baju hijau pakai topi hitam, dia bilang juga kasih nasihat buat saya, buat kami lah rame-rame nih, karena dia yang paling senior, paling tua. Dia bilang kayak kita nggak pernah tahu rezeki sih, kayak dia tuh beberapa sekali, sangat jarang bahkan. Ya namanya juga bisnis katanya, namanya juga usaha, itu bangun, dan dia merasakan hal yang sama gitu. Yang paling bagus itu adalah ikhlas, dan dia selalu kalau kerja ikhlas, ketika walaupun dapatnya dikit, berkah yang penting, enjoy ketika dinikmati. Jadi itu teman-teman, menurut saya punya 3. Kalau memang pengen sukses ya fokus ya dulu, nanti mikirin pacaran, nikah segala macam. Ataupun kalau emang udah pengen kerja udah nikah ya terus, nanti bisa kalau misalkan pasanganmu itu yang kedua siap menerima ya oke, berbarengan dengan bisnismu tuh ya udah nikmati aja. Pun kalau misalkan ada obstacle di tengah jalan, pasti semua ada obstacle di tengah jalan, dan nikmati aja sesuai dengan kemampuan dan skill kita. Dan terakhir ya ikhlas, termasuk teman-teman yang mendengarkan video ini ya ikhlas lah, nikmati aja. Saya nggak tahu apakah ini videonya rame, mudah-mudahan rame lah ya, biar nambah sedikit viewer. Walaupun sebenarnya saya bikin channel YouTube bukan untuk uang AdSense, tapi ya untuk kemudian hari ketika saya rindu kangen sama masa muda saya, insyaallah saya buka di YouTube, saya denger ini namanya kehidupan, dan kita nggak pernah tahu ke depan. Hal yang paling saya senangi adalah ketika saya makin hari makin beranjak, dan kemudian hari saya dipertemukan kembali oleh Allah dengan orang yang pernah saya temui ketika saya muda, dari masa kecil, masa lalu lah. Saya senang banget. Dan kalau misalkan kita mengingat momen tersebut, kita akan punya bahan biasanya, dan di bahan itu kita bisa bercerita ya, karena mungkin waktu di masa muda ya bergerak, bercerita ya, ketika tua mungkin bisa insyaallah ya bercerita, bernostalgia, bercengkrama. Bagaimana kehidupan ini akan terus berjalan, kita nggak pernah tahu anjir kayak gini ya. Misalnya kita nggak tahu ke depan kalau misalkan kita akan ini akan itu semacam ya. Salah satu bentuk ya untuk diabadikan dengan cara merekam dan berbagi. Sorry kalau misalkan ada beberapa kata yang menyinggung atau video ini agak kurang pas, saya mohon maaf. Konten video ini saya bikin untuk saya pribadi dan platformnya YouTube. Syukur-syukur dapat AdSense, syukur-syukur bisa menghasilkan, insyaallah bisa manfaat dunia akhirat. Mungkin teman-teman ada masukan, boleh lah ya di kolom komentar, ataupun bisa DM saya di Instagram @muhammad_11. Video ini tidak ada yang sesuai saya, yang lebih itu nggak ada, biasa-biasa aja, sederhana aja. Pun kemudian hari bisa ada rezeki ya udah, nanti kita hire tim insyaallah ya. Tapi ini jujur saya hanya ingin berbagi, fokusnya untuk pribadi ya, itu aja sih. Mau berangkat saya mau matiin, karena pun baterai udah pas-pasan dan HP saya papi murah. Dan assalamualaikum.